Kata kerja kanoke. Minasang konnichiwa. Berjumpa lagi dengan saya Humam Abidin dari LPK Yaswi Abadi Purbalingga. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bab 26. Pada bab 26 ini terdiri dari 5 pola kalimat. Pola kalimat yang pertama yaitu di sini ada pola kalimat yang pertama di sini ada kanoke. Kata kerja kanoke. Kata kerja kanoke yaitu kata kerja yang berarti bisa melakukan sesuatu. Nah, di sini artinya bisa. Kata kerjanya bentuk kata kerja bisa. Jadi di sini sebenarnya sama dengan pelajaran bab 18 yaitu kotoga dekimasu. Tapi ini lebih meringkas lagi. Kalau dulu pakai kotoga dekimasu yaitu kalau di sini langsung dengan kata kerja. Misalkan bisa minum, bisa makan dan sebagainya. Cara merubahnya untuk kata kerja kanoke yaitu untuk grup pertama di sini ichigurupo yaitu kaimasu. Cara merubahnya contohnya untuk grup utama itu masnya dihilangkan. Nah, masnya dihilangkan. Selanjutnya huruf terakhir ini dirubah ke konsonan e. Dirubah ke konsonan e plus mas. Jadi di sini ke konsonan e. Jadi kaemas. Nah, ini bentuk tenenya atau bentuk yang sopan. Selanjutnya di sini ada bentuk futsuke-nya, bentuk yang biasa. Untuk bentuk yang biasa sama seperti ini, cuma masnya dihilangkan, dirubah ke ru atau seperti bentuk kamus. Nah, contoh di sini ada kaimas, jadi tenenya jadi kaimas, bentuk futsuke-nya jadi kairu. Contoh yang kedua ini artinya ini jadi, ini kalau ini kan kaimas membeli, kalau ini kaimas artinya jadi bisa membeli. Contoh yang kedua ada di sini ada kakimas lagi. Kakimas selanjutnya masnya ini dihilangkan. Atau selanjutnya ini huruf terakhirnya dirubah ke konsonan e menjadi kake plus mas. Ya, tadinya di sini jadi kakemas. Jadi huruf sebelum mas ini dirubah ke konsonan e. Untuk bentuk futsuke-nya menjadi kakeru ya, ditambah ru saja. Ini artinya jadi bisa menulis. Selanjutnya ada mochimasu ya. Ini huruf sebelum mas, ini huruf sebelum mas diganti ke konsonan e. Jadi karena ini ci jadi ke konsonan e jadinya t. Nah, selanjutnya untuk bentuk futsuke-nya ini jadi ditambah ru ya di sini jadi motemas. Di sininya bentuk futsuke-nya atau bentuk biasanya jadi moteru. Ini artinya bisa membawa. Nah, selanjutnya untuk grup keduanya. Untuk grup keduanya yaitu ada cara merubahnya. Untuk grup kedua itu masnya dihilangkan. Nah, masnya dihilangkan. Setelah masnya dihilangkan jadi tabe. Selanjutnya di plus rare mas. Ya, semua kata kerja mas, semua kata kerja grup 2 masnya saja dihilangkan ditambah raremas. Ini misalkan ada contoh tabemas, masnya dihilangkan, tambah raremas jadi taberaremas.
Bentuk futsukenya plus rareru. Masnya dihilangkan, tambah rareru. Nah, futsuke bentuk biasa. Ya, jadi rareru di sini. Ini artinya jadi bisa makan. Lanjutnya nemas. Masnya ini dihilangkan. Selanjutnya plus raremas ini. Kalau masnya dihilangkan, tambah raremas. Artinya nera remas. Bentuk futsukenya jadi nera reru. Nera reru. Artinya jadi bisa tidur. Selanjutnya untuk sanggurupu. Untuk sanggurupu, simas ini langsung saja jadi dekimas. Ya, simas jadi dekimas. Selanjutnya bentuk futsukenya jadi dekiru. Artinya bisa. Selanjutnya kimas. Kimas jadi koraremas. Nah, bentuk futsukenya ini jadi korareru. Artinya jadi bisa datang. Selanjutnya bungkai kedua. Di sini ada nani naniga. Ya, dosi yaitu kata kerja. Kata kerja di sini kanoke yaitu kata kerja yang artinya bisa. As. Nah, untuk kata kerja kanoke di sini kalau yang biasanya partikelnya wo itu diganti dengan partikel ga. Nah, contoh kalau dulu sebenarnya kanjio yomimas. Nah, kalau dirubah ke kanoke itu di sini ada kanji ga yomimas. Jadi di sini partikelnya ga. Jadi artinya bisa membaca kanji. Ah, jadi bisa membaca kanji. Untuk contoh yang kedua, di sini ada nihongo de. Nah, nihongo de tegami ga kakemas. Nah, bisa menulis surat dengan bahasa Jepang. Jadi ini kanoke itu menunjukkan bisa. Bisnya itu bisa melakukan tindakan atau kegiatan. Jadi bisa menulis di sini. Selanjutnya bungkai ketiga. Bungkai ketiga juga ada nani nani dosi kanoke mas. Kanoke dosi itu kata kerja. Kata kerja. Kanoke yaitu kata kerja yang melakukan bisa. Kata kerja yang bisa. Di pola kalimat ini juga masih sama untuk menunjukkan kemampuan. Menunjukkan kemampuan. Tetapi di sini jika partikelnya bukan wo yaitu ni, misalkan contoh jakarutani atau jakarutai ikimas, itu partikelnya juga harus tidak perlu diganti. Jadi partikelnya tetap ni. Ya hanya diganti jika partikelnya wo saja. Ya, wo ini diganti dengan ga. Tapi kalau partikel ni yaitu di sini partikelnya tetap. Contoh di sini ada contoh pertama koko ni hai remas. Ya, partikelnya ini tetap. Ya, artinya bisa masuk ke sini. Bisa masuk ke sini. Contoh kedua ada juji made koko ni ira remas. Ya. Ira remas artinya apa? Bisa ada. Bisa ada di sini. Jadi ini partikelnya tetap nih. Bisa ada di sini sampai jam 10. Nah, jadi yang ingat
Kalau partikelnya wo diganti dengan ga, tapi kalau partikelnya ni atau partikelnya to, dan lain sebagainya itu tetap seperti itu saja. Selanjutnya ada bungkai keempat atau pola kalimat keempat. Ada nani nani miemas. Miemas ini artinya terlihat. Terlihat. Di sini ada nani nani kikoemas. Kikoemas itu artinya terdengar, ya. Miemas sendiri ini digunakan saat pelaku menangkap sesuatu objek dengan mata secara spontan atau alami dengan tidak disengaja. Jadi kalimat di sini nih, kata kerja miemas ini digunakan jika si pelaku melihat sesuatu itu tanpa disengaja atau spontan melihatnya. Jadi nanti mengucapkan pakainya miemas. Contoh di sini ada yamaga miemas. Pakai partikelnya ga. Artinya terlihat gunung. Selanjutnya contoh yang kedua nanimo miemasen. Jadi tidak terlihat apapun. Jadi secara spontan ini tidak terlihat apapun atau gelap. Selanjutnya terdengar. Kikoemas atau terdengar. Ini juga hampir sama dengan miemas. Kalau ini miemas itu saat pelaku menangkap bunyi dengan telinganya secara spontan atau alami dengan tidak disengaja. Jadi mendengar sesuatu yang langsung secara alami. Jadi terdengar, ada kedengaran sesuatu gitu. Jadinya ini pakainya ini kikoemas, terdengar. Contoh pada kalimatnya di sini ada umano koega. Umano koega kikoemas, terdengar suara kuda, seperti itu. Contoh yang kedua ada nanimo kikoemasen. Ini artinya tidak terdengar apapun, seperti itu. Selanjutnya bungkai kelima. Bungkai kelima yaitu ada dosi, yaitu kata kerja. Kata kerja. Selanjutnya di sini ada kanoke, yang sudah dibahas pada pola kalimat pertama atau bungkai pertama, yaitu kanoke, kata kerja yang menunjukkan bisa. Selanjutnya di sini ada ru, pakainya berarti yang futsukai. Selanjutnya di sini ada yo. Yo itu bisa diartikan keadaan atau kondisi. Selanjutnya di sini ada partikel ni, itu artinya menunjukkan perubahan. Selanjutnya ini narimasta, ini telah menjadi. Telah menjadi. Jadi konteks kalimat ini di sini menyatakan menjadi keadaan suatu kata kerja di sini. Misalkan telah bisa menjadi pandai, apa ini kata kerjanya apa, seperti itu. Langsung diterapkan ke pola kalimatnya saja. Contoh hiraganaga, hiraganaga kakeru. Di sini kata kerjanya harus kata kerja kanoke tapi yang bentuk futsuke. Yoni, yoni narimasta. Ini artinya telah menjadi bisa menulis huruf hiragana. Jadi di sini ini artinya telah menjadi bisa. Selanjutnya untuk yang kedua ini nihongo ga jozu ni hanaseru. Di sini kurang ru ya. Hanaseru, maaf. Di sini kurang ru ini. Hanaseru artinya jadi bisa berbicara. Hanaseru yoni naritai desu. Ini artinya ingin
menjadi bisa pandai bahasa Jepang. Nah, di sini untuk narimasnya ini bisa dirubah-rubah sesuai dengan keinginan yang saudara mau buat. Bisa nanti naritai atau kereba narimaseng dan sebagainya. Misalkan naranaku temo ides dan sebagainya. Ini di sini bisa dirubah-rubah. Misalkan harus menjadi bisa, harus menjadi bisa, boleh tidak menjadi bisa dan sebagainya, seperti itu ya. Tidak boleh juga bisa, tidak boleh menjadi bisa, apa juga boleh. Jadi di sini untuk narimastanya atau naritainya ini bisa dirubah ke bentuk-bentuk lain. Ininya bebas, tapi di sini nanti artinya tetap sama seperti itu. Wakarimashita kah?